Kita menyapa kita semuanya. Shalom. Shalom. Shalom untuk mama yang di lantai 1, lambaikan tangannya. Shalom. Ya, setelah 1 minggu kita tidak bertemu di gereja ini, oleh karena kemurahan Tuhan kita bisa beribadah lagi. Ada sukacita, amin. Amin ya. Seberapapun kita yang hadir saat ini, kita bersyukur Tuhan sudah pelihara hidup kita karena Dia sangat baik dalam hidup kita. Kita mau muji Tuhan, mengagungkan Dia, mengagungkan segala kebaikan dan perbuatannya di hidup kita. Biarlah Tuhan selalu ada dalam hidup kita, ada di hati kita, ada di pikiran kita, sehingga apapun yang kita lakukan tidak melanggar dan tidak menyakiti hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku. Memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Saya mengundang kita untuk berdiri, memuji Tuhan. Takkan ada kasih seperti ada kasih-Mu Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh
memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus penebus. Terima kasih Yesus juru selamat dalam hidup kami. Ketika hati kami bisa memuji dan menyembah Engkau setiap saat, disitulah kami mendapatkan tempat terindah, tempat terdamai yang rindu kami selalu harapkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mau dan kami rindu mengasihi Tuhan segenap hati kami. Oleh karena itu mampukanlah kami Tuhan. Bimbinglah kami sehingga kami bisa mengasihi-Mu seperti yang Engkau mau, mencintai-Mu seperti yang Tuhan mau. Biarlah Roh Kudus dan firman-Mu yang menuntun kami, sehingga kami bisa mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, jika saat ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan, sebuah kesempatan yang baik dan sungguh sangat baik bagi kami. Mengingat kebaikan Tuhan, merenungkan cinta Tuhan, mengingat betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami memberikan diri kami, memberikan waktu kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan.
sukacita dari Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga kami boleh memberi yang terbaik dalam ibadah ini. Para pelayan-pelayan Tuhan, Kau mampukan kami Tuhan, berikan kami sukacita dari Roh Kudus, memimpin kami untuk memberi yang terbaik dalam pelayanan ini. Sidang jemaat baik di lantai 1, di lantai 2, Roh Kuduslah yang memimpin kami untuk bisa beribadah dengan sukacita. Sidang jemaat yang masih dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan segala baik. Sidang jemaat yang belum bisa datang beribadah Tuhan, oleh karena alasan apapun, berikan mereka kesempatan yang lain, dan biarlah damai sejahtera Allah bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Coba salam kanan kirinya dulu. 1 minggu gak ketemu, kangen gak ya? Tuhan baik ya, Tuhan baik di dalam hidup kita. Oleh karena Tuhan baik, kita bisa bertemu kembali dalam ibadah ini. Amin, amin ya. Kita masih mengagungkan Tuhan dengan mengatakan menikmati kasih Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, itu adalah anugerah terindah dalam hidup kita. Kita
Tuhan, masyurkanlah namanya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Biarlah hidup kita selalu meninggikan Tuhan. Amin. Kita mari berdiri, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Sukacita, rayakan kasih-Mu. Kita bersukacita karena memiliki Allah yang baik dalam hidup kita. Tuhan baik di dalam hidupku dan selalu baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Rayakan kasih-Nya dalam hati kita. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Masih kita berdiri ya. Kita akan satu pujian Gandol Gusti. Jika kita selalu berpaut kepada Tuhan ya, kira-kira itu artinya ya. Kita akan selalu memiliki sukacita bersama dengan Tuhan.
Gusti, kandha Gusti. Saben dina dina wengi kandha Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kulangke kandha Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kulangke kandha Gusti. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada yang mau bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan? Belum? Belum ya. Kalau tidak ada, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih jika pada hari ini Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami rindu mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan ini Tuhan. Sucikan setiap hati kami sehingga kami mengembalikan milik Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami akan mengumpulkan persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan yang pertama untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan persembahan dipersilakan. Kandha Gusti, kandha Gusti. Saben dina dina wengi kandha Gusti. Kandha Gusti, kandha Gusti, kandha Gusti. Saben dina dina wengi kandha Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kulangke kandha Gusti. Kandha Gusti, kandha Gusti, kandha Gusti. Saben dina dina wengi kandha Gusti. Kandha Gusti, kandha Gusti, kandha Gusti. Saben dina dina wengi kandha Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kulangke kandha Gusti. Saben dina kulangke kandha Gusti. Amin. Nggih. Kandul Gusti, berpautlah kepada Tuhan. Itu ya artinya ya. Ya. Mari kita selalu berpaut dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan
Saya rindu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, selalu yang ada dalam hati kita adalah percaya bahwa firman itu akan bekerja dalam hidup kita. Apapun bentuknya, apapun tulisannya, firman itu akan bekerja dalam hidup kita sendiri sesuai dengan kebutuhan kita sendiri, ya. Jadi Tuhan bisa bekerja dengan caranya untuk kita semuanya. Karena hanya Tuhan, hanya Yesus yang bisa kita andalkan untuk bisa membuat hidup kita baik dan sungguh baik. Kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus yang kuandalkan. Saya mengundang kita berdiri menyambut firman Tuhan. Yesus, kami sungguh membutuhkan Engkau. Seperti kami juga membutuhkan firman dalam hidup kami. Bekerjalah dalam seluruh hidup kami dan jadikan kami milik-Mu, Tuhan. Engkau Yesus, kau jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya penuh padamu, Tuhan. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam. Katakan ku perlu Engkau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau, Tuhan. Hanya Kau, Yesus, yang kami andalkan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidupku. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan. Ku percaya penuh, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu.
Itulah yang membuat kami ada di sini ya Tuhan. Karena kami sudah tidak mungkin dan tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri. Kami tidak mungkin dan tidak bisa mengandalkan orang lain juga. Karena mereka sangat terbatas. Harta sangat terbatas. Hikmat dan kemampuan sangat terbatas. Maka hanya hikmat-Mu, hanya kekuatan dari Engkau sendirilah Tuhan yang memampukan kami. Apalagi jika kami berbicara tentang bermisi, apalagi jika kami berbicara tentang memenangkan jiwa bagi Kristus, adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi kami untuk melakukan itu. Sebab tidak ada manusia yang bisa menarik manusia lain datang kepadamu, hanya Engkau sendiri. Yesus, hanya Engkaulah yang kuandalkan. Lagu ini bukan untuk membawa kami egois. Mengandalkan Engkau menyelesaikan masalah persoalan kami, Engkau sudah melakukannya. Kami ingin mengandalkan Engkau Tuhan. Bagaimana hidup kami ini menjadi berguna sebagai orang Kristen. Memenangkan jiwa bagi Kristus. Memberitakan Injil Tuhan bagi orang lain. Sementara kami memberitakan Injil-Mu, sementara juga segala pergumulan hidup kami telah ditolong dan diselesaikan oleh Tuhan. Inilah yang kami mau percaya, inilah yang mau kami amini. Pada hari ini, pada bulan misi di bulan April ini, kami rindu Tuhan memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Engkau mengingatkan kami lewat firman Allah khusus 1 bulan ini. Mengingatkan, menggairahkan, menggerakkan hati kami untuk peduli kepada jiwa-jiwa. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Allah. Kami siap merenungkan firman-Mu setelah seminggu kami berlibur. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan shalom untuk kita semuanya. Pada hari Rabu kemarin, hari libur pertama hari raya ya, saya kebetulan mengambil waktu itu berolahraga ke hutan sana di Karanganyar, tempat saya berolahraga biasanya. Pagi-pagi benar saya berangkat jam 6, setengah 7 lah gitu ya. Menuju, saya keluar perumahan ke kanan. Itu di tengah jalan saya dicegat di depannya masjid itu, dicegat dari jauh, mereka sudah gini-gini ya. Iya, gini-gini. Artinya jalan ditutup ini. Jalan ditutup karena apa? Dipakai untuk beribadah, sholat Id gitu ya. Saya lihat, saya baru sadar, saya lihat di belakang saya melompong mulai dari ujung sampai ke ujung sana. Loh, saya lihat tidak ada kendaraan, cuma saya sendiri gitu. Lalu saya akhirnya berputar ke daerah Cemandi sana, lalu ke belakang sana keluar di Politeknik itu. Saya melihat ini menjadi sangat-sangat sedih hati saya. Karena apa? Saya semakin sadar, ternyata orang Kristen, orang percaya di daerah ini sepertinya hanya saya sendiri. Karena hanya saya yang di jalanan. Lainnya itu semua beribadah, lainnya itu semuanya adalah orang-orang yang belum diselamatkan, yang belum percaya Yesus. Pada saat mereka beribadah, seluruh kendaraan tidak ada. Berarti selama ini orang-orang yang berkendara yang bersama-sama dengan saya adalah orang yang tidak menuju surga. Adalah mereka yang tidak bersama-sama dengan saya. Karena apa? Hanya saya sekarang yang ada di jalan. Karena apa? Ternyata mereka semua yang tadinya bikin rame jalan itu adalah orang yang bikin rame, tetapi bukan menuju kepada tujuan di surga. Ini menjadi kesedihan yang luar biasa di hati saya pada hari Rabu.
Sehingga pada hari berikutnya saya pergi lagi berolahraga di sana. Saya ketemu dengan seorang bapak di hutan itu menjaga tambak ya, mengajak tambak. Lalu saya ajak berbicara. Pada minggu lalu saya minta saudara berlibur, ajaklah seseorang berbicara. Ajaklah seseorang yang saudara belum kenal untuk berbicara, untuk kita belajar meresponi firman Allah ini, untuk hati Tuhan yang Tuhan taruh di gereja kita yang sederhana ini, untuk bermisi. Sehingga firman Allah yang kita dengarkan bukan lalu begitu saja, hanya pelipur lara, menghibur hati kita, menyelesaikan segala keperluan kebutuhan kita. Tetapi di gereja kita yang sederhana ini adalah anugerah yang paling besar menurut saya. Karena kita didorong oleh Tuhan untuk bermisi. Amin saudara. Saya tidak akan pernah berhenti berbicara ini, karena Tuhan sudah menaruh ini di dalam hati kita semuanya. Hari ini kita akan kembali melihat apa yang menjadi alasan untuk kita bermisi sebagai kelanjutan dari firman Allah pada minggu lalu dalam kitab Yunus pasal yang keempat. Yunus pasal yang keempat, kita akan membaca pada ayat 1 sampai ayat yang ke-5 dulu. Yunus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya baca ayat 1, jemaat ayat 2 dan seterusnya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Saya ulangi lagi, hal itu maksudnya yang mana? Pasal 3, karena Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe, karena Tuhan mengasihi Niniwe, karena Tuhan tidak jadi membawa Niniwe hancur lebur karena pertobatan yang mereka lakukan. Hal itu justru mengesalkan hati orang percaya ini. Hal itu justru mengesalkan hati Yunus, seorang hamba Tuhan. Saya tercengang dan sangat bingung ketika menyadari hal ini. Hal itu mengesalkan hatinya. Dan saya lanjutkan, lalu marahlah dia. Jemaat ayat 2. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah aku telah katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Puji Tuhan. Pada minggu lalu alasan yang pertama yang harus membuat kita untuk memenangkan jiwa bagi Kristus Yesus bukan karena ada uang, bukan karena ada kegiatan gereja, tetapi harus berdasarkan apa? Berdasarkan diri Allah sendiri, atribut dari Allah sendiri. Apa itu yang disebutkan pada minggu lalu? Yang pertama, pribadi Allah yang penuh kasih dan sayang. Lalu Yunus kemudian mengatakan, aku tahu Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Dan hari ini kita akan melihat, Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua ini penting sekali. Alasan yang membawa kita gereja yang sederhana ini untuk bermisi, untuk memenangkan jiwa adalah bukan kalau gerejanya besar. Bukan kalau di gereja ini sudah ada orang kaya penyandang dana untuk mendanai kegiatan misi. Bukan. Saya tidak menemukan itu dana penting, uang penting untuk bermisi. Tetapi di sini hati saya bersuka cita sekali.
Karena ketika Yesus datang dari sorga, dia tidak membawa apa-apa ke dunia ini untuk bermisi. Dia malah disebutkan menghampakan dirinya menjadi sama dengan manusia. Modalnya satu, kasih dan sayang. Dan yang kedua, panjang sabar dan limpah kasih setianya. Amin saudara. Apa alasan kita untuk bermisi? Yang kedua saudara, mengingat panjang sabarnya Tuhan. Kita harus sabar. Mungkin dalam pikiran saya 1-2 tahun ini terus mengajari dulu jemaat dan saya pribadi untuk hatinya ini muncul dulu, hati yang penuh kasih sayang dulu. Gak usah dulu pergi, ayo kita ayo menangkan. Mungkin belum sampai di situ. Yesus sampai 3,5 tahun kok mendidik muridnya. Bagi saya ini bukan hal yang menyedihkan kalau di tahun ini, tahun depan kita belum bobol gereja ini untuk orang-orang yang penuh dengan jiwa-jiwa. Bagi saya tidak ada masalah. Tetapi gereja ini harus berbicara tentang apa? Panjang sabarnya Allah itu harus menjadi dasar bagi kita untuk bermisi. Ini diakui oleh Yunus. Minggu lalu saya katakan, kalau orang memuji-muji seseorang karena lagi kesemsem atau lagi kasmaran, wah engkaulah panjang sabar sayang, engkau penuh cinta dan perhatian. Menurut saya itu biasa dan gampang dilakukan. Tapi ini orang lagi jengkel loh. Orang lagi minta mati loh. Orang lagi marah loh. Dan dengan berani mengatakan, engkaulah Allah yang panjang sabar. Bagi saya ini clear dan sangat jelas sekali. Betul-betul berarti bahwa Allah itu sungguh-sungguh panjang sabar. Kita perlu bersabar dalam bermisi. Apalagi gereja-gereja masa sekarang, kita bisa menonton di YouTube, bisa melihat, mendengar pendeta-pendeta. Hari ini saudara mendengarkan khotbah di sini, bisa saja nanti malam pengen jalan-jalan ke gereja lain dengarkan firman Allah. Seringkali kami para pendeta ini sudah enggan berbicara tentang misi. Makanya saya bilang ini anugerah di gereja yang sederhana. Harusnya melihat kondisi gereja yang sederhana ini, harusnya khotbah-khotbah di sini dibikin aja yang bikin senang hati jemaat. Bikin aja khotbah-khotbah yang wah cetar begitu ya. Tapi saya berterima kasih Tuhan mencegah saya melakukan itu. Harus berbicara tentang panjang sabarnya Tuhan. Di dalam pikiran jemaat sekarang ini sudah terlalu banyak diisi dengan khotbah-khotbah, diisi dengan firman Allah yang apa? Yang selalu egois, yang selalu memikirkan kepentingan kita sendiri. 1 bulan yang lalu saya ditelepon jemaat gereja besar di Surabaya. Menelpon saya mengatakan, Pak Pendeta kami tidak suka mendengarkan khotbah-khotbah lagi di gereja ini sekarang. Kenapa? Karena di gereja ini sekarang kami dikatakan ke dalam masuk ke gereja itu jangan egois. Jangan hanya membawa masalah, tapi kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Apanya yang salah? Itulah khotbah yang benar. Mengapa dia marah kalau mendengar khotbah yang seperti itu? Karena dia sudah kadung sering mendengar khotbah-khotbah yang kalau datang ke gereja itu kita membawa masalah, membawa pergumulan kita diselesaikan oleh Tuhan. Kita lagi kan? Egois lagi kan? Sudah terlalu sering mendengarkan khotbah-khotbah, kalau datang ke gereja nanti maka kamu akan pulang diberkati oleh Tuhan. Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Alkitab selalu mengajarkan begini, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lainnya mengikuti. Berkat Tuhan, kesembuhan, pemulihan masalah, mengikuti. Itu bukan the main of point, bukan pesan utamanya. Itu yang mengikutinya. Jadi kalau orang bermisi, mengikuti yang tadi. Masalahmu diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Pergumulanmu diselesaikan oleh Tuhan. Sekarang gereja sudah beralih. Ekornya ditaruh di kepala. Kepalanya taruh di ekor. Maka saya harus bersabar. Kita harus bersabar karena apa? Butuh waktu untuk merubah cara berpikir sidang jemaat. Butuh waktu
Harus bersabar seperti Allah, panjang sabar menurut Yunus. Butuh waktu untuk apa? Merubah cara berpikir hamba Tuhan yang namanya Yunus ini. Saya tahu dan sangat mengerti, saya sedikit orang yang suka berpikir, saudara. Ketika saya berkhotbah dengan tema-tema seperti ini, akan ada di hati jemaat. Misi lagi, misi lagi. Kita ini banyak masalah, Pak. Di kerjaan udah banyak masalah, di rumah udah banyak masalah. Khotbahnya mbok yang membuat kita kuat dan saya tahu. Itu bisa terjadi dalam pikiran kita. Maka dibutuhkan kesabaran. Seperti Allah juga sabar. Saya tidak bisa membayangkan betapa panjang sabarnya Allah itu kepada Niniwe. Tercatat di dalam kitab Yunus pasal yang ketiga ayat yang keempat. Kelihatannya panjang sabarnya Allah itu cuma 40 hari. Tapi saya akan jelaskan panjang sabar benar. Ketika Yunus mengatakan, aku tahu engkau Allah yang panjang sabar, termasuk ke Niniwe. Yunus pasal yang ketiga ayat 4, mari jemaat ikut baca ya. Yunus pasal 3 ayat yang keempat, ini batas waktu yang diberikan oleh Allah. Ayat yang keempat, 2, ya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Ketemu dengan angka 40 hari lagi. Aku akan menunggang balikkan Niniwe. Oh, kalau gitu panjang sabarnya Allah itu cuma 40 hari ya Pak Pendeta. Dicatat seperti itu di dalam Alkitab. Tapi saudara tahu, Niniwe ini tidak jadi ditunggang balikkan. Saudara perhatikan, ketika Niniwe ini diselamatkan, tidak jadi dihukum dengan api yang turun dari langit. Tuhan bilang 40 hari. Aku kasih batas waktu 40 hari. Untuk apa? Untuk manusia bisa berpikir dengan nalar. Diberikan kesempatan. Tapi kita lihat panjang sabarnya Allah luar biasa. Kita coba baca dalam kitab Nahum. Setelah Yunus melayani Niniwe, mereka bertobat. Tetapi setelah dibiarkan oleh Tuhan setelah pertobatan itu, apa yang terjadi? Di kitab Nahum, Nabi Nahum mengingatkan, kalian akan benar-benar dihukum. Jadi Niniwe diingatkan lagi oleh Nabi Nahum. Nahum pasal yang ketiga, ayat 1. Nahum pasal yang ketiga, ayat 1. Celakalah kota penumpah darah itu, Ya, seluruhnya dusta belaka, ya, penuh dengan perampasan ya. dan tidak henti-hentinya penerkaman. Jahat sekali Niniwe ini. Di dalamnya penuh dengan dusta, suka bohong, suka merampas, hatinya suka menerkam, bengis. Mereka ini penjajah, Asyur, yang sekarang Iran itu. Ya, kalau saya belajar ikuti politik, hati saya sedih hari ini, sebenarnya hati saya sedih. Karena Iran hari ini mulai menyerang Israel. Hari ini mulai, dari kemarin. Artinya akan sangat mengerikan apa yang terjadi yang seperti kita pelajari waktu PA itu ya. 40 hari diberi batasan, tapi Niniwe terus berbuat jahat. Ayat yang ke-7, Nahum tadi pasal 3. Ini Niniwe ya saudara. Ayat 7. Nahum 3 tadi, Ya. ayat 7 ya. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau Ya. serta berkata, Niniwe sudah rusak. Niniwe sudah rusak, ini nubuatan tentang benar-benar hancurnya Niniwe. Terus, Siapakah yang meratapi dia? iya, Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? iya, terima kasih. Saudara agak sedikit matematika ya. Ketika Niniwe diperingatkan oleh Yunus, itu kira-kira tahun 720 sebelum Masehi. Diingat ya, 720 sebelum Masehi. Lalu Nahum mengingatkan mereka. Nanti Niniwe ini benar-benar hancur seperti nubuatan Nahum itu. Sejarah mencatat, sejarah dunia, saudara bisa cek. Dicatat perang Niniwe dan kehancuran Niniwe itu terjadi tahun 612. 720 kurang 612, kurang lebih 100 tahun Tuhan sabar. Amin saudara.
Ketika Yunus mengatakan engkaulah Allah yang panjang sabar, panjang benar sabarnya saudara. Kurang lebih 100 tahun Niniwe dibiarkan oleh Tuhan. Bertobat, jatuh, diingatkan, bertobat. Tapi ternyata pertobatan mereka palsu. Inilah yang saya sebutkan. Orang yang menerima kasih sayang, kasih karunia Tuhan, panjang sabarnya Allah, tetapi mempermainkannya. Saya bersyukur sekali tadi, sebelum saya khotbah sekarang ini. Tadi saya sudah khotbah di mobil sedikit. Istri anak-anak saya udah dengar khotbah saya sedikit. Mengenai apa? Mengenai memperlakukan panjang sabar dan kasihnya Tuhan. Kita tidak boleh mempermainkan kasih Tuhan sebagai sebuah kelemahan dari Allah. Ini kalimat saya pilihkan, saya pikirkan panjang saudara. Saudara beruntung menerima 2 kalimat ini sederhana, tapi saya pikirkan sangat lama. Ada banyak orang meresponi kasih sayang dari seseorang, meresponi kasih sayang dari Tuhan, tetapi menganggapnya itu sebagai kelemahan. Sehingga kita mempermainkan kasih itu, mempermainkan panjang sabar dari Tuhan itu. Berbahaya sekali. Karena apa? Kan Tuhan panjang sabar Pak Pendeta. Kan Tuhan panjang sabar. Panjang sabarnya Tuhan yang dimaksudkan oleh Alkitab, oleh Yunus ini, bukan menurut ukuranmu. Amin. Bukan menurut ukuran kita. Bukan menurut angka-angkanya kita. Saya ingatkan kepada istri anak-anak saya. Papa sangat sayang sama kalian. Sangat cinta sama kalian. Itu tidak bisa lagi dipertanyakan. Saya sudah buktikan dan akan buktikan sampai saya mati. Tapi ingat satu hal. Jangan permainkan kasih sayang itu. Karena bagi saya kasih Yesus itu bukan dilihat sebagai kelemahan. Oke? Kita manusia sering terjebak di situ. Kalau orang sayang sama kita malah ngelama. Ngertos nggih? Kalau kita melihat orang sayang kepada kita, kita malah ngelama. Kita melihatnya itu sebagai kelemahan. Kita permainkan dia. Allah nanti dia paling sabar. Paling nanti dia terima kita lagi. Hati-hati. Hati-hati. Kasih jangan dilihat sebagai kelemahan. Saya tidak mau membuat kasih Yesus sebagai kelemahan. Ibu Sylvie juga sering saya ingatkan. Bagus. Ibu punya kasih Tuhan, saya punya kasih Tuhan. Tapi kasih Yesus itu adalah kekuatan. Amin. Bukan kelemahan. Orang tua perhatikan baik-baik. Engkau mengasihi anakmu, tapi jangan jadi kelemahan. Sehingga anakmu rusak. Anakmu hancur. Karena apa? Kamu menganggap kasih Tuhan yang kamu terima itu adalah kelemahan. Kamu tidak pernah berkata tidak untuk tidak, jangan untuk jangan. Karena kamu anggap kalau berkata tidak atau jangan atau marah itu kamu anggap itu sebagai kesalahan. Amarah dari Allah itu juga adalah panjang sabar. Amarah dari Tuhan itu adalah wujud kasih Tuhan juga. Ini harus tegas. Maka perhatikan, panjang sabarnya Allah tidak boleh diukur berdasarkan ukurannya kita. Amin saudara. Saudara tahu Ananias dan Safira? Pernah dengar cerita itu saudara? Dihukum Tuhan karena berbohong kepada Roh Kudus. 1 kali 24 jam suami istri mati. Mana panjang sabarnya Tuhan? Di sini letaknya. Di mana letak panjang sabarnya Tuhan? Bukankah kalau panjang sabar itu artinya 100 tahun, 5 tahun? Hati-hati. Panjang sabarnya Tuhan tidak seperti kita. Dia harus menyesuaikan tujuannya. Dia harus sesuaikan panjang sabarnya dengan kepentingannya, bukan kepentingan kita. Ini yang harus hati-hati. Jadi jangan kita menganggap begini. Si Anu kan panjang sabar kok Tuhan itu. Saya ikut panjang. Beda loh. Hati-hati beda loh. Panjang sabarnya Allah kepada tiap orang itu berbeda. Tetap panjang sabar. Tetapi menurut ukuran Allah. Menurut kepentingan dari Allah. Ananias dan Safira
suaminya berbohong, istrinya berbohong. Suaminya berbohong terlebih dahulu, Ananias, mati langsung. Istrinya datang, ditanya Rasul Petrus, bagaimana Sapira? Bagaimana persembahan kepada Tuhan itu? Oh iya Pak, betul, segitu aja. Persembahannya memang segitu. Kamu lihat, orang yang mengantar jenazah suamimu itu belum sampai di sini. Belum selesai ngantar jenazah. Begitu dengar seperti itu, mati. Itu sebuah kisah yang mengerikan. Di satu sisi Allah kelihatan dalam hitungan waktu hampir 100 tahun untuk Niniwe. Tapi ada kepastian, setiap kesalahan pasti dihukum. Setiap kesalahan yang sudah diingatkan pasti ada waktunya untuk dihukum. Saya kasih tahu juga anak-anak saya, tidak peduli saya papamu, kamu anak saya. Tapi ketika sudah waktunya saya untuk mengatakan tidak atau jangan atau iya, saya akan lakukan siapapun kamu. Karena apa? Untuk menolongmu, untuk menyelamatkan. Kasih itu bukan kelemahan. Saya ulangi, jemaat ikut berkata, kasih itu bukan kelemahan tapi kekuatan. Dua ya, kasih itu bukan kelemahan tapi kekuatan. Amin. Kasih itu membuat kita kuat. Jadi orang-orang Kristen itu enggak ada yang dipermainkan, dimanfaatkan, enggak ada itu. Karena dia punya hikmat, dia punya kasih. Bermisi juga demikian. Kalau kita lihat kita sudah dipermainkan, kirim sembako, enggak jelas, sembakonya dijual. Kita kunjungi, orangnya enggak mau. Ya sudah, waktunya kita mengibaskan debu kaki, kata Alkitab. Ada semua batasan-batasannya. Panjang sabar yang dimaksudkan oleh Allah di sini adalah bukan untuk dipermainkan. Kita lihat satu kisah. Perpanjangan sabar yang Tuhan berikan kepada seorang raja yang bernama Hizkia. Ngeri sekali. Hizkia melihat kebaikan Tuhan, panjang sabarnya Tuhan ini sebagai kelemahan. Sungguh saya belum pernah membaca artikel seperti ini, saudara. Jangan membuat kasih itu sebagai kelemahan. Mungkin sudah ada, tapi saya belum pernah membaca. Saya menemukan pengertian itu dari firman Allah ini. Kita coba membaca dalam kitab Yesaya pasal 39. Saya ringkas sedikit. Hizkia ini adalah seorang raja yang kena tumor. Penyakit tumor, bisul besar. Dan tidak ada obatnya waktu itu. Lalu dia menangis menghadap tembok, menangis kepada Tuhan. Tuhan, aku ini kan bukan raja yang jahat. Aku ini cinta Tuhan. Masa aku harus mati? Karena Nabi Yesaya bilang, Zakaria sampean mati loh. Gak suwe. Ada pendeta berani ngomong gitu, ya gak enak sama jemaat ya. Pendeta biasa selalu memberi pengharapan. Iya kan? Kalau ada pendeta kayak Yesaya ini bahaya juga ya. Bapak mati bentar lagi ya, siapkan diri ya. Coba kalau Pak Stephen mengunjungi saudara lagi sakit, ya gak lama lagi mati ya Pak ya. Yang sabar ya Pak ya. Bagaimana? Tersinggung ya? Tapi itu kan jujur toh. Supaya apa? Supaya jangan egois lagi. Akhirnya nangis dia, Tuhan aku tahu. Aku di waktu yang lalu begini dan begitu. Aku minta perpanjanglah umurku. Tuhan dengar? Oh Tuhan dengar loh. Tuhan dengar. Akhirnya yang disampaikan oleh Yesaya dikabulkan oleh Tuhan. Ya udah Yesaya kasih tahu bonus 15 tahun. Amin. Ada saudara yang pernah divonis mati? Belum? Nggak ada di sini? Yang harusnya mati tapi masih diperpanjang umurnya? Mungkin tidak ada di sini ya. Tapi Hizkia, Raja Hizkia ini adalah orang yang mendapat bonus 15 tahun. Tapi apa yang terjadi setelah dapat bonus? Inilah orang-orang yang meremehkan kasih karunia. Yesaya pasal 39 ayat 5 dulu Kak Nelson, tolong baca. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Iya,
Sesungguhnya suatu masa akan datang Mm-mm. bahwa segala yang ada dalam istanamu yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Oh, terus? Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Iya, terus? Demikianlah firman Tuhan. 7. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Dan Babel. ayat 8 ini adalah kalimat yang sangat egois dan mengerikan bagi saya. Ayat 8. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Ya, Tuhan baguslah firman Tuhan kalau kayak gitu, Pak. Terus? yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, Apa? asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Inilah orang yang sangat-sangat egois dan sangat-sangat mempermainkan kasih karunia Tuhan. Diperpanjang umurnya 15 tahun. Bukannya digunakan untuk memuliakan Tuhan. Ketika firman Tuhan menasihati dia, oh bagus Pak firmannya memang jempol. Tapi di dalam hatinya bilang apa? Allah, mau hancur, mau rusak anak-anakku generasi berikutnya, terserah. Yang penting di zamanku ini aman dan damai. Inilah satu perbuatan yang sangat keji. Kalimat ini menjadi kalimat yang sangat memilukan hati saya. Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Peduli gua. Hati-hati orang-orang tua. Hati-hati kita para pimpinan-pimpinan. Jangan kamu kira kamu menyelamatkan dirimu. Yang penting jemaat banyak, yang penting jemaat senang. Pokoknya senang di zamanku. Nanti kalau aku mati kan udah gak mau tahu aku. Aduh, saya bilang, untuk apa kamu jadi orang tua? Untuk apa kamu jadi pendeta? Untuk apa kita jadi orang Kristen? Kalau kita menjadi orang yang seperti ini. Kita selalu meremehkan kasih karunia Allah, kebaikan Allah. Sekali lagi saya ingin membangkitkan alarm dan peringatan dalam hati dan pikiran saudara. Kalau saudara dikasihi, jangan berpikir itu kelemahan. Justru semakin hati-hati. Amin. Amin. Kalau saya dicintai istri saya semakin hati-hati. Saya semakin menghormati dia. Kalau saya mencintai istri saya, jangan permainkan kasih saya. Justru semakin hormati. Pak, saya mau pergi dulu ya. Jangan karena dia kan sudah cinta saya pergi-pergi aja sendiri enggak apa-apa. Justru semakin hormati. Kepada Tuhan juga begitu. Dia cinta kepada kita, tapi kasih hormat, respect kepada Allah. Tapi Zakaria enggak peduli. Raja Hizkia tidak peduli. Enggak peduli mau hancur nanti mau apa, penting di masa saya ini ada damai, ketenangan. Menurut saya ini adalah kalimat yang sangat-sangat menyedihkan sekali. Allah itu panjang sabar menjadi bekal bagi kita. Untuk apa? Untuk kita bermisi. Ayo yang sabar. Kemarin kasih sayang, pada minggu lalu saya bicara tentang kasih sayang. Bentuknya bagaimana Pak Pendeta? Gampang. Berikan perhatian. Ajak bicara satu orang yang belum dikenal. Satu orang lain yang belum percaya kepada Yesus. Berikan perhatian. Yang sekarang, yang sabar. Satu kali diajak bicara mungkin melengos ya. Melengos. Yang sabar, amin. Iya, yang sabar. 2 kali, yang sabar. Sampai sudah tiba memang waktunya kamu berkata, kalimat saya ke istri saya sering begini. Energi saya diperlukan orang lain. Kita perhatikan orang lain. Kalau memang dia tidak mau diperhatikan, energi kita pakai untuk yang lain. Karena masih banyak orang yang membutuhkan. Amin. Ya, panjang sabar yang dimaksudkan oleh Yunus di sini adalah tidak cepat-cepat menghakimi, tidak cepat-cepat memvonis masuk neraka, mati kau. Jangan. Ya mungkin di lain waktu, tapi sekarang saya mau pergi ke tempat lain. Ini yang dimaksudkan. Tunjukkan kesabaran kita. Jangan sedikit-sedikit sudah mundur. Ya memang Pak, bagaimana Pak? Kita enggak mau mereka mendengarkan kita Pak. Ya enggak masalah. Yang sabar.
Coba lagi, temui lagi, berbicara lagi, sampaikan lagi, lihat keadaannya, mungkin ada yang sakit keluarganya, kunjungi. Ada banyak perhatian-perhatian yang bisa kita tunjukkan untuk menolong orang lain. Amin saudara. Sekarang kita melihat yang berikutnya. Kalau kita ingin bermisi, maka pakailah atribut Allah. 2 sudah saya jelaskan. Dia penuh kasih dan sayang. Dan yang kedua, panjang sabar. Nah sekarang kita melihat, mengapa kita perlu menggunakan atribut Allah ini untuk bermisi? Karena apa? Kalau kita menggunakan atribut kita, kemanusiaan kita, membuat misi, kegiatan penginjilan, memenangkan jiwa itu menjadi sangat-sangat tidak jelas. Beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu, sebelum waktu COVID meledak, 2019, itu saya pernah terkejut kayak disambar petir. Kalau ada orang mengatakan petir di siang bolong, ya hari itu saya pernah mengalami. Dia ini rekan kerja saya, seorang pendeta besar. Bukan cuma gerejanya yang besar, orangnya juga besar. Di luar Pulau Jawa. Saya kaget kayak disambar petir. Ketika kami rapat di Surabaya, dia berkata begini kepada saya. Orang-orang kena COVID ini kan. Sudah ada kedengaran info di sana, di Bekasi sudah begini. Dia bilang begini, saya kutip aja supaya saya tidak salah. Mereka-mereka yang kena COVID itu adalah orang-orang yang matanya cipit. Kalian ngerti arti kalimat ini? Bagi saya kalimat ini menyedihkan sekali. Seorang pendeta besar, seorang hamba Tuhan yang punya jabatan tinggi, rasis, sukuisme. Bayangkan, orang-orang yang kena COVID itu orang yang matanya cipit, dikutuk Allah berarti kan. Saya kaget sekali. Gak lama kemudian, ya banyak juga orang Jawa, orang Batak yang harus meninggal karena COVID. Ini artinya apa? Begitu parahnya rupanya sikap rasis ini sampai menjalar di dalam pikiran gereja. Sukuisme, nepotisme, itu sangat kental dalam pikiran kita manusia. Saya juga bisa berpotensi seperti itu. Karena apa? Karena dosa sudah mengeracuni pikiran kita. Sehingga Yunus pun dalam bermisi, dia menggunakan atributnya sebagai orang Yahudi. Sehingga apa? Sehingga dia sangat rasis. Rasis itu mengandang suku. Kalau pendeta Yunus mau melayani, ya melayani orang Israel aja. Orang Asyur, orang Niniwe enggak mau. Kalau sukunya lain enggak mau. Ini mengerikan sekali. Pikiran Yunus sudah diracuni dengan sikap ini. Sukuisme, rasisme. Mengeracuni pikirannya sehingga dia begitu marah. Ngawur kok Tuhan ini nyuruh saya ke Niniwe, aku tak lari aja ke Tarsis. Ngawur kok Tuhan ini. Masa orang Niniwe yang harusnya orang yang pantas dihukum, mereka penyembah berhala, harusnya mati saja. Masa ditolong? Yang pantas ditolong itu kan orang yang seperti saya. Saudara perhatikan, hati saya sedih sekali. Kalau di gereja ini masih ada. Aku mau kalau jemaatku itu harus orang Batak semuanya. Waduh. Aku mau kalau orang diterima jadi jemaat harus adalah orang-orang yang kaya, harus orang yang terkenal. Aduh, ngeri sekali. Kita bersyukur ya, saya mau sedikit menjelaskan sekaligus. Ini keluarga Pak Habil sudah bertemu, minta waktu bertemu saya dan rindu dicatat sebagai jemaat di sini. Tepuk tangan dulu untuk Pak Habil. Keluarga ya. Beliau dari daerah NTT ya. Dari timur, bukan orang Batak, bukan orang Chinese, bukan orang Jawa, tapi dari sana. Disinilah keluarga Allah berkumpul. Tapi Yunus
Dia tidak menyadari bahwa Allah kita itu adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Dia tidak membeda-bedakan. Orang Asyur adalah orang Iran yang sekarang. Sementara Israel memang orang pilihan Tuhan. Tetapi kasih Allah, misi itu harus melampaui garis-garis politik. Amin. Misi itu harus melampaui batas-batas suku dan suku bangsa. Semua orang pantas dan layak untuk menerima Injil Tuhan. Yunus mengakui cara bermisi yang paling tepat adalah kasih sayang Allah, panjang sabar Allah. Tetapi di dalam pikirannya tidak ada sama sekali kasih kepada orang Niniwe. Niniwe anjing lah, non sewu nggih. Niniwe itu kafir lah. Niniwe itu cocoknya jadi kayu bakar lah. Karena Yunus ini sampai duduk loh. Dia bikin pondok sanggongan istilahnya. Dia bikin pondok khusus untuk menonton bagaimana api turun dari langit menghukum Niniwe di lembah Niniwe itu. Bayangkan. Tapi sekarang ada orang berpikiran gitu loh. Orang matanya cipit itu yang pantas kena COVID. Saya terkejut bukan main. Di daerah saya, ada itu di daerah saya di Sumatera sana. Masih ada hamba Tuhan yang mengatakan, sebuah suku ya, suku itu bukan manusia itu. Kaget saya. Kaget sekali saya. Lah kok bisa ya orang berkata begini? Emang kamu siapa? Orang yang berpikiran seperti ini adalah orang yang merasa dirinya adalah manusia, yang lain monyet. 1 bulan yang lalu pemain sepak bola dari Brazil nangis setengah mati. Namanya anak-anak remaja muda kan, masih umur 22 tahun, 23 tahun, 25 tahun. Karena kulitnya hitam, rambutnya keriting, rasis. Setiap kali orang Asia atau orang yang berkulit hitam begini, selalu mereka sebut monkey, monkey. Karena orang Eropa yang merasa bahwa mereka lah manusia. Rasisme pada abad yang ke-18 mengerikan saudara. Sehingga orang-orang kulit hitam itu dijadikan budak yang gak berharga. Diperjualbelikan. Di India sampai sekarang masih ada satu kasta yang paling rendah. Gak boleh menduduki jabatan-jabatan tertentu. Hanya pengais sampah, nyorek got dan sebagainya. Hati saya sedih membaca itu, sungguh saudara. Di era yang sangat modern ini pun masih ada orang yang berpikiran begitu, milih-milih kalau menginjil. Betul saudara, setiap suku itu punya kelemahan. Kita punya karakteristik masing-masing. Betul itu. Tapi jangan pernah orang Kristen menghakimi, orang ini layaknya memang dibakar di neraka. Kamu siapa? Gak boleh. Betul suku Jawa ada kelemahannya. Suku Batak ada kelemahannya. Suku-suku yang lain ada kelemahannya. Tetapi mata kita harus dirubah oleh Tuhan. Bahwa melihat setiap manusia itu adalah jiwa-jiwa yang berharga. Amin saudara. Itu sebabnya Tuhan katakan nanti pasal yang keempat ayat 10 dan 11. Ini harusnya kita menangis membaca kata-kata dari Tuhan ini. Dia bilang begini, Yunus, kamu sayang kepada pohon jarak. Kamu cinta kepada pohon jarak yang tumbuh dalam semalam, mati dalam sehari. Yang kamu tidak sedikit pun keluar tenaga untuk menumbuhkannya. Aku yang menumbuhkannya. Kamu sangat mencintainya karena pohon jarak yang tumbuh waktu itu mati tiba-tiba. Yunus marah sekali dan minta mati. Lalu Tuhan bilang, Yunus, kamu sama pohon jarak begitu cinta. Tidak ada nyawanya. Tidak ikut kamu menumbuhkannya. Kamu tidak ikut menyiraminya. Tumbuh dalam semalam. Kamu sangat mencintai dan hatimu emosi ketika dia hilang. Ketika hartamu hilang. Ketika kepunyaanmu hilang. Yang kau cintai hilang. Kamu menangis dan kamu marah. Lalu ayat 11 dia bilang, tidakkah aku akan cinta? Tidakkah aku tidak akan sayang kepada Niniwe yang berjumlah 120.000 jiwa yang semuanya tidak tahu membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Mata kita harus dirubah sekarang saudara, melihat jiwa, jangan melihat fisiknya. Ini yang cocok untuk jemaat Healing Insight yang ini nih. Wah, rumahnya bagus, mobilnya bagus, itu koruptor nanti di gereja.
Bukan berarti kalau punya mobil jadi koruptor, bukan. Matanya itu loh, jangan kayak gitu. Oh ini yang cocok di gereja ini, ganteng. Nah, itu nanti yang jadi pelakor. Pebinor, pengambil bini orang. Sementara yang kelihatannya di sana itu cumpang-camping bajunya, wajahnya kusut-kusut. Padahal di dalam hatinya gini, kalau adalah orang Healing Insight yang menyapa saya ya, saya akan setia melayani Tuhan. Amin saudara. Karena kalimat yang barusan saya kalimatkan barusan ini, itu pernah saya katakan di hati saya. Karena orang-orang di sini, gereja melayani orang yang kelihatan rapi-rapi, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Saya bilang, kalau kamu mau menerima saya adalah orang yang setia. Amin saudara. Mata kita harus terbuka. Kasih dan sayang, perhatian dari Tuhan. Itulah yang harus dimiliki orang yang bermisi. Kita harus minta kepada Tuhan supaya kita menerima siapapun. Jangan menghakimi orang. Terbuka gereja kita ini. Dosamu sebesar apa? Datang aja. Asal mau ya dirubah oleh Tuhan. Gak punya uang Pak, datang saja. Gak punya makan Pak, datang saja. Kita pikirkan sebagaimana supaya kamu bisa makan. Tidak punya pakaian Pak, ya sudah saya ambil dari lemari saya, mungkin ada yang kita bisa bagi. Rumah Tuhan itu tempat orang berdosa, amin saudara. Siapa rupanya Yunus? Ini hati saya agak sedikit emosi. Meluap-luap antara kasih Tuhan dan sedikit emosi saya kepada diri saya atau orang-orang seperti Yunus ini. Siapa rupanya Yunus? Saudara tahu sendiri Yunus. Yunus adalah orang yang barusan saja menerima kasih karunia dari Allah. Yunus orang yang sudah mati, orang yang sudah tiada. Yunus adalah orang pemberontak. Dia memberontak, diperintahkan Tuhan ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Di perahu dia ditolak oleh orang, dibuang di laut, diambil sama Tuhan. Saudara paham ini? Kamu masih merasa kamu orang paling hebat? Kamu masih merasa bahwa sukumu adalah suku yang paling benar? Bukannya kamu orang yang sudah ngantri di neraka kemarin. Yunus adalah orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Seperti orang mati di dalam perut ikan selama 3 hari. Mendapat kasih karunia dari Tuhan, dimuntahkan, dipanggil Tuhan lagi, diberikan kesempatan lagi. Yuda Yunus, pergi lagi. Aku tidak membuangmu, aku tidak menolakmu karena akulah Allah yang panjang sabar, yang penuh kasih setia menurut pengakuanmu. Lalu mengapa kamu memandang Niniwe? Yang mungkin cara berpakaiannya beda dengan kamu. Mengapa kamu memandang Niniwe yang mungkin perilaku penyembahannya berbeda dengan kamu? Kamu anggap mereka anjing, kamu anggap mereka hewan, bahkan lebih rendah dari pohon-pohon. Inilah yang menunjukkan sikap egoisme kita manusia. Atribut kita manusia itu ada 2. Rasis, sukuisme, egois. Sangat-sangat egois. Ketika Yunus mengatakan, aku tahu dahulu aku lari itu karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Ini sedih sekali. Ada orang meninggalkan Tuhan, tidak mau melakukan kehendak Tuhan karena tahu Tuhan itu penyayang dan pengasih. Bagi saya ini sangat-sangat menyedihkan. Ada orang meninggalkan gereja karena pendetanya berkhotbah, bermisi. Karena Tuhan hatinya penuh kasih dan sayang, ada orang tinggalkan gereja itu. Sama dengan Yunus. Yunus tahu Tuhan itu penyayang dan pengasih, tapi malah meninggalkan Tuhan. Ini fakta loh. Ini sikap egois dari kita. Yunus menunggu, membuat pondok untuk menantikan kehancuran Niniwe karena dia menganggap mereka pantas untuk menerima itu.
Tapi coba kita lihat apa sebenarnya yang sedang dihadapi oleh Yunus di masa yang lalu. Orang yang jauh dari hadapan Tuhan itu sakit loh. Kemarin sepanjang minggu satu hari raya ini saya lihat semeringah loh. Warga-warga itu, betul ya? Warga-warga di luar itu semeringah, baju baru. Ya, saya menemani anak saya paling bungsu itu touring satu hari ke daerah yang dingin-dingin Pak katanya. Kami berdua udah naik motor. Ya. Di jalan saya bilang, lihat sepatu-sepatunya orang-orang baru semua. Ya. Kecuali sepatuku, sendalku. Semua baru, baju-bajunya baru. Senyum semua, semeringah semuanya. Tapi dalam hati kecil saya, mereka itu jauh dari Tuhan. Hatinya sebenarnya menjerit. Kapan si Jevani ini menyampaikan Injil kepada saya? Hatinya menjerit. Kapan tetangga itu disampaikan Injil oleh kalian? Kelihatannya. Ini pengakuan dari Yunus loh. Orang yang jauh dari Tuhan itu hatinya gelisah, hatinya susah. Coba kita baca. Ini doanya di perut ikan ini. Ini lagi dibuang Tuhan dalam tanda petik pengakuannya. Itu sakit loh. Yunus pasal yang kedua ayat yang keempat. Yunus pasal 2 ayat 4 terus. Dan aku berkata, Ya. telah terusir aku dari hadapan matamu. Ya. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Oh, telah terusir aku dari hadapan-Mu. Orang yang terusir dari hadapan Allah tidak mendapatkan keselamatan. Itu adalah hatinya adalah yang sangat-sangat perih. Ya. Ayat yang pertama, mulai ayat yang pertama, ini doanya dia. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut Di ikan perut itu. ikan masih bisa berdoa, ini untungnya. Terus? Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, Ya. dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Terus? Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Iya, puji Tuhan. Dia mengakui dia sudah berada di antara dunia orang mati. Di dalam perut ikan itu dia mengakui, aku ini sudah terhimpit di tengah-tengah di antara dunia orang mati. Aku berteriak, berarti kematian itu Tuhan kasih pengalaman kepada Yunus. Bahwa orang yang tidak menerima keselamatan dari Tuhan itu menderita loh. Walaupun waktu hidup wajahnya semeringah. Walaupun pakaiannya baru, walaupun ceria, tapi ini teriakan jiwanya seperti yang diakui oleh Yunus. Aku berteriak, aku terusir dari hadapan-Mu Tuhan. Nggak enak lo terusir dari hadapan Tuhan. Adam dan Hawa nenek moyangmu, nenek moyangku terusir dari hadapan Allah. Soro, susah hidupnya. Kain setelah membunuh Habil diusir dari hadapan Allah, menangis dia, Tuhan berat sekali ini beban hidupku. Aku akan terusir dari hadapan-Mu Tuhan. Kalau orang bertemu dengan saya dia akan membunuh saya. Jauh dari hadapan Tuhan itu susah loh jiwanya. Kelihatannya senang, bangga ya. Wis gak ke gereja-gereja lagi, buktinya minggu kita bebas ini, senang. Nggak senang. Jiwamu berteriak. Hatimu berteriak, tetapi Yunus yang sudah melewati masa-masa itu egoisnya bukan main. Ini persoalannya. Saya sudah melewati masa-masa itu. Saya sekarang sudah ada bersama dengan Tuhan. Tadinya di antara kematian, diselamatkan oleh Tuhan. Ketika saya masih SD, sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan semakin kuat panggilan itu ketika tahun 98. Sehingga saya sekarang menjadi hamba Tuhan. Lalu apa? Hore, sudah selamat. Hore, jemaat Healing Insight sudah dibaptis, dapat surat baptisan. Yang belum dapat tunggu ya. Hore, sudah jadi pelayan Tuhan. Tidak peduli sama orang. Harusnya Yunus merenungkan, aku ini ternyata bukan siapa-siapa. Aku dulu orang yang memberontak. Aku dulu orang yang ditolak, yang dibuang.
Aku dulu adalah orang yang sudah mati. Aku sekarang menerima kehidupan. Harusnya Yunus harus bersikap seperti Paulus. Apa sikap Paulus? Oh, aku ini adalah orang yang seperti lahir prematur. Maka hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin saudara. Ayo, masih ada bulan April belum selesai. Minta kepada Tuhan. Tuhan, berikanku hati yang penuh belas kasihan. Amin saudara. Itu dulu. Gak usah kita buat dulu seminar misi, memang harus akan kita lakukan nanti. Saya akan datangkan pembicara dari Malang untuk kita belajar bersama-sama bagaimana menerapkan penginjilan ini. Kita bikin 2 hari atau 3 hari nanti. Kita di training, dilatih nanti bagaimana menyampaikan Injil Tuhan. Tapi tolong, responi dulu firman Allah ini. Tuhan, berikan aku hati yang punya belas kasihan. Supaya aku tidak memandang rupa, supaya aku tidak memandang suku, supaya aku tahu diri, aku tidak egois. Seringkali kita bahagia-bahagia sendiri hari Minggu begini. Memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Orang lain menangis, tidak kedengaran. Tapi jiwanya berteriak. Kok tidak ada orang yang memberitakan Injil kepada saya? Mari saudara, kita responi firman Allah ini, kita mau datang. Setidaknya kita bersyukurlah saudara. Karena kita masih diberikan firman Allah yang menggugah hati kita untuk bermisi. Puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman. Hati kami melimpah dengan syukur. Kami berterima kasih mendapat perhatian yang sedemikian rupa dari Tuhan. Kami berterima kasih kalau di gereja ini kami diajarkan untuk menjadi orang yang tidak egois. Kami diajarkan untuk mau memperhatikan orang lain. Ampuni kami Tuhan yang tidak peduli dengan sesama kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami tidak pernah melihat diri kami orang paling berdosa, tapi sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kami mau belajar Tuhan meski kami belum tahu apa yang harus kami lakukan, tapi kami mau. Engkau Yesus, jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. sekali lagi, ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, Haus jiwaku menantikanmu. ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, Amin. melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Biar ini jadi doa kita. Yesus, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Oh, amin. ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh
di dalam hati. Bapa, taruhlah kasih Yesus Engkau yang ku percaya. Oh, jiwa-jiwa yang berteriak membutuhkan Waktu tiada tolong kami peduli karena kami juga dulu seperti itu. selain Kau. Engkau telah menemukan kami. Yesus, hanya Kau Yang ku andalkan. Kami sudah ditemukan oleh kami sudah dikasihi oleh Tuhan. Kami rindu mereka juga ditolong. Kami rindu mereka juga diselamatkan. Dengarlah doa kami yang berdosa ini. Dengarlah doa kami yang hina. Yesus, hanya Kau. Pertemukanlah kami dengan jiwa-jiwa. Pertemukanlah kami dengan mereka yang membutuhkan pertolongan. Mereka jangan binasa Tuhan. Mereka jangan sampai dihukum Tuhan. Pakailah hidup kami. Hidup kami berarti Tuhan. Tiada lain yang ku andalkan selain hanya ini kata-kata yang bisa kami ungkap. Kami hanya punya kemauan. Yesus. Kami mau menangisi jiwa-jiwa. Kami mau menangisi jiwa-jiwa. Yes. Tolong Tuhan, tolong mereka. Yes. Pakailah kami Tuhan. Oh, jiwa mereka berteriak. Jiwa mereka terhimpit jauh dari Tuhan. Oh, kami Engkau datang dari surga bermisi tidak membawa apa-apa. Engkau membawa belas kasihan itu. Setidaknya jemaat ini kami semua memiliki itu. Berikanlah kami kasih-Mu Tuhan. Berikan kami kesabaran seperti kesabaran-Mu yang telah menerima kami. Jatuh bangun hidup kami di masa lalu. Engkau begitu sabar sampai kami ada berdiri di sini mendengarkan firman ini. Kami harus mengingat siapa diri kami agar kami berbelas kasihan melihat orang lain. Kami tidak ada bedanya dengan mereka. Kami bobrok, kami rusak, kami hancur. Maka kami juga harus mendekati mereka agar mereka ditolong oleh Tuhan. Maka tolonglah umat-Mu, tolonglah kami semua para pelayan Tuhan, agar kami memiliki hati yang berbelas kasihan, tidak egois, tapi kami mau memperhatikan. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Kami aminkan semua itu untuk kami lakukan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk semua. Terima kasih untuk firman Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukannya. Amin.
Kita akan diberikan kesempatan memberikan persembahan yang kedua untuk kas gereja kita. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu Bapak. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami kembali, dan sungguh hanya Tuhan yang akan menolong kami sehingga kami mampu melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Kami akan diberikan kesempatan mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan kami. Tuhan memberkati dan menyucikan setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu, kami memberikan persembahan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita akan nyanyi satu pujian, Gandol Gusti. Pengumuman ibadah kita pada hari Selasa sudah dimulai ibadah doa di tempat ini ya, jam 6 sore. Kemudian pada hari Sabtu ada ibadah youth ya, nanti minggu depannya baru PA. Ibadah youth jam 6 sore nanti diumumkan lagi di grup Healing Insight. Kemudian hari Minggu mendatang kita ibadah jam 8 pagi, dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu jam 10 pagi. Para pelayan-pelayan Tuhan nanti akan diinfokan di grup kita di Healing Insight. Jika ada pengumuman lain, kami akan tetap umumkan di grup kita, di grup Healing Insight ya. Ada berita juga nanti akan didoakan di doa syafaat. Salah satu dari anak yang pernah praktik di sini dulu, orang tuanya meninggal kemarin kalau nggak salah. Kalau masih ingat namanya Joshua Simajuntak Mersoring, itu pertama kali pengerja di sini ya. Ya, jadi orang tuanya meninggal, seorang hamba Tuhan juga. Dia juga sudah sekali jadi gembala. Joshua sekarang sudah jadi gembala. Dan kita sama sekali tidak ada kontaknya, sama sekali lost, gak ada di grup juga, sudah gak ada dia. Nanti akan didoakan, mungkin akan bisa dijapri bahwa dari gereja kita mengungkapkan blessing kawa untuk keluarga yang ditinggalkan ya. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Kita akan doa syafaat, silakan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami bersyukur untuk semua atas segala kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami dididik oleh firman-Mu untuk kami tidak egois Bapa. Terima kasih Tuhan Bapa, dan saat ini kami mohon kepada-Mu, kuduskan kami terlebih dahulu untuk layak mohon kepada Engkau ya Bapa. Berkati hamba-Mu Bapak Ibu Gembala, Tuhanlah yang menolong dalam setiap pergumulan mereka, apapun menjadi kerinduannya, dan juga setiap program-program untuk kemajuan dalam pelayanan Tuhan. Tuhan mampukan hamba-Mu, biarlah hikmat Tuhan menyertai. Berkati juga anak-anaknya dalam sekolahnya, Tuhan buat berhasil, apapun yang mereka rencanakan, Tuhanlah yang menolong Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat umat-Mu sidang jemaat Tuhan, mulai dari yang
terkecil sampai yang lansia. Tuhan menolong umat-Mu di tempat ini Bapa, baik yang mencari pekerjaan, Tuhan yang memberikan pekerjaan terbaik Bapa. Biarlah hikmat Tuhan yang menuntun mereka dan pertemukan mereka di pekerjaan yang terbaik Tuhan. Berkati juga umat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati, biarlah lewat usaha pekerjaan mereka tetap memuji nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka Bapa. Baik, mungkin ada di antara umat-Mu juga dalam kesedihan, Tuhan hiburkan. Dalam pergumulan, Tuhan berikan jalan yang terbaik, jalan keluar dalam setiap permasalahan apapun yang dihadapi oleh umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang didengar oleh umat-Mu itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Juga kami teringat buat teman kami, buat hamba-Mu Yosua Marsore yang saat ini orang tuanya telah Engkau panggil Bapa. Biarlah Roh Kudus yang menghibur keluarga yang ditinggalkan, kekuatan daripada-Mu Bapa. Biarlah hamba-Mu ini juga Tuhan pakai yang ada di Jakarta dalam pelayanan Bapa. Hamba percaya penghiburan yang terbaik dari Tuhan menyertai buat keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat panti ini, mulai dari Ibu Selvi sampai para pengasuh dan Om Mama. Tuhan berkati panti ini dalam setiap rencana. Tuhan berkati Bapak, biarlah berkat Tuhan mengalir untuk panti ini. Pertemukanlah dengan orang-orang yang para donatur Tuhan untuk kemajuan di panti ini Bapak. Hikmat Tuhan menyertai atas Ibu Selvi Bapak dalam memimpin panti ini Tuhan. Dan begitu juga Om Mama Tuhan, biarlah sukacita Tuhan menyertai hidup mereka Bapak dalam menjalani hari-hari tua mereka. Dan juga para pengasuh, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan dalam melakukan segala pekerjaan dan tanggung jawab di tempat ini. Kasih Tuhan melimpah dalam para pengasuh di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan mengasihi bangsa kami. Tuhan mencintai negeri kami Tuhan. Tuhan mencintai pemimpin kami, mulai dari presiden sampai jajaran terendah RT RW. Tuhan berkati negeri kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera atas negeri kami. Hikmat Tuhan menyertai pemimpin kami dalam memimpin negara ini Tuhan. Tuhan tolong Bapak, biarlah takut akan Tuhan juga menyertai Bapak, sehingga memimpin negeri tetap pada jalan yang benar Tuhan. Tuhan menolong Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih pemimpin baru ke depan. Tuhan juga akan persiapkan para pemimpin baru ke depan untuk memimpin negara kami semakin baik Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan seluruh permohonan kami serahkan dalam tangan-Mu. Semuanya biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas segala permohonan kami. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Mari seluruh jemaat arahkanlah hatimu. Berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam cinta dan kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan engkau dan saya, dan di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah yang hidup, Allah Tritunggal, Dialah yang memberkati engkau sekalian, menyertai engkau hari ini lagi sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa
sudah selesai